Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Gondol Ojol. Nah, buat teman-teman yang punya sepatu tapi pengen nyuci tapi nggak sempet atau mau nyuci pas dijemur takutnya tiba-tiba hujan ya, atau susah keringnya atau macam-macam lah kira-kira halangannya ya. Terus gimana solusinya? Nah, ini jangan khawatir teman-teman. Ini kita ucul di Probolinggo. Nah, di Probolinggo ini ada tempat jasa cuci sepatu yang lagi ngehits nih. Nah, ini ya. Ini tempat cuci sepatu yang bikin teman-teman tenang ya. Nggak khawatir, nggak ada waktu, nggak khawatir pas teman-teman sibuk, sepatunya bisa bersih ya. Oke, di mana tempatnya? Sebelum kita lanjut videonya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel Gondol Ojol. Dan kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share video ini sebanyak-banyaknya. Nah, teman-teman ya, itu alun-alun di situ ya teman-teman ya. Nah, sana itu sebelah timur sana itu teman-teman. Di sana itu alun-alun ya. Nah, kalau teman-teman jalan ke barat, di sini ada Indomaret teman-teman. Nah, ini Indomaret yang dekat alun-alun Probolinggo itu ya. Oke. Nah, itu tempat cuci sepatunya di sini teman-teman. Nah, ini tempat cuci sepatunya di sini teman-teman. Di timurnya Apotik Paramita ya. Assalamualaikum Mas. Ya, Mas. Selamat sore. Sore. Oke, Mas, boleh diceritakan ini Mas, ini sinar cuci sepatu betul Mas ya? Iya, sinar sepatu, Pak. Oke, sinar sepatu. Nah, ini layanannya apa aja ini Mas? Kita dari cuci sepatu sih khususnya. Dari cleaning sampai ke recolor. Recolor itu ada repaint sama recolor itu sih. Jadi repaint itu mengembalikan warnanya ke warna semula. Kalau recolor mewarnai ke warna yang baru sih, kayak kuning diganti ke biru gitu-gitu itu. Oh, gitu ya. Jadi cuci sama mewarnai kembali. Mewarnai. Ya. Oh, sampai ganti-ganti warna. Iya, bisa. Weh, baterai. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, boleh diceritakan berapa lama Mas biasanya kalau nyuci, berapa lama, kalau ganti warna berapa lama? Oh, kalau cuci biasanya kalau deep clean itu rata-rata 3 sampai 4 hari sih. Ya. Kalau mewarnai atau recolor itu semingguan sampai 10 hari. Gitu. Oke. Deep clean sama apa Mas tadi? Deep clean, fast clean. Oh, fast clean. Bedanya apa Mas? Deep clean sama fast clean? Kalau fast clean itu dia lebih ke waktu ya Mas ya. Jadi membersihkan luarnya aja. Dari upper ke midsole. Kalau deep clean itu keseluruhan. Makanya waktunya agak lama. Oke. Sama ada lagi kayak ladies care, kids itu sepatu anak kecil, sama tas, sandal, topi juga bisa. Topi yang dipakai bapaknya juga bisa. Oh, bisa ya. Bisa. Oke, topi juga bisa ini teman-teman. Nah, ini ya. Oke, jadi mulai sandal, sepatu anak-anak, wanita sampai cowok ya, sampai topi, tas juga ya. Oke. Kecuali baju ya Pak ya. Oh, baju saya. Baju ke laundry baju sendiri ya. Benar. Kalau boleh tahu mulai kapan ini Mas buka Mas? Kita mulai buka itu di sini itu dari April 2019 di tempat ini Pak. 2019 ya. Sebelumnya di mana Mas? Sebelumnya di rumah sih. Oh, di rumah ya. Mulai dari rumahan Pak. Jadi kita ke customer itu by WA, Instagram gitu-gitu. Oh, gitu ya. Jadi kita ngambil terus saya bawa ke rumah, dicuci di rumah, nanti kalau selesai dikirim. Oke. Gitu. Nanti kita share Instagramnya di deskripsi ya Mas ya. Siap. Oke, siap. Mas, ini kalau boleh tahu harganya berapaan ini Mas? Kita dari cleaning itu start dari 25 sampai 40 sih paling mahal. Iya. Jadi fast clean, yang paling murah itu kids, itu 20 ribu. Oke, Terus fast clean itu 25, deep clean itu 40. Sampai ke tas itu ada yang 45 sih, kayak yang carrier gitu-gitu yang besar itu 45 paling tinggi. Nah,
ada pengalaman nggak mas? Paling susah itu bersihin sepatu model kayak gimana? Atau kotornya kayak gimana? Aduh. Waktu itu pernah sih, bukan paling susah ya Pak ya. Yang unik lah. Ada sepatu Ya. itu kotornya sih nggak seberapa, cuman size-nya itu gede banget sih. Iya. Ukurannya itu besar kan, nggak seperti sepatu pada umumnya kan. Iya, iya. Terus juga apa namanya, bahannya juga leather, kulit. Jadi lumayan makan waktu lah itu bersihinnya. Oh. Dalamnya sih yang parah sebenarnya. Kalau luarnya itu agak agak apa namanya, agak nggak terlalu kotor gitu. Oh gitu ya. Gitu. Tapi akhirnya klien puas ya mas ya? Alhamdulillah sih. Oke, alhamdulillah. Selain cuci, recolor, terus apa lagi mas tadi? Oh iya, ada yang lupa tadi, ada unyellowing. Apa itu mas? Jadi unyellowing itu bukan membersihkan, mengembalikan warna midsole yang menguning. Jadi Midsole putih itu? kembali. Midsole itu bagian samping sepatu sih. Oh, Nah, ini kan ada kan beberapa sepatu sneaker yang kelamaan, Putih. kelamaan dipakai dari putih jadi nguning midsole-nya. Hmm. Nah itu kita bisa ngembaliin ke putih lagi. Oh Pakai gitu. servis unyellowing itu. Oke. Oke teman-teman, kebetulan kita juga lagi habis nyuci ini. Nah, maaf mas, kalau ini harganya berapa ini berarti mas? Kalau ini di clean 40. Di clean 40. Kalau ini Ini ladies care, ya kan, sepatu Iya. sepatu wanita. Ini 30. Ladies 20 kalau care. ini. Ini di clean juga jadi 40. Oh ini masuk 40 ya? 40, iya. Oke, sip. Sip, penasaran aku rek. Nah ini, mohon maaf ini teman-teman. Ini sepatu saya kemarin ini rodok aromanya rodok sangar ini. Kita buktikan ini teman-teman ya. Ini apakah memang deep clean ini memang deep dan clean? Oh. Amit ya mas ya. Monggo. Lu, waduh. Wah, kalau ini memang kan kotornya Iya. ekstrim ini ya mas ya bawahnya ya. Bawahnya itu. Tapi atasnya, wah ini betul-betul clean ini, bersih ini. Kemarin ini banyak sawang-sawangnya ini. Dicium dulu. Wah, wangi teman-teman. Nah, baunya kayak permen karet ya. Oke, sip. Nah sambil cerita-cerita mas, idenya kenapa kok buka usahanya cuci sepatu mas? Apa keresahan awal yang dirasakan mas? Nah ini menarik. Apa ya? Itu waktu saya kuliah di Surabaya dulu, Pak. Ya. Kan saya kan sering nyuciin sepatu juga di sana. Ya. Saya kebetulan ada temen juga yang buka cuci sepatu gini. Iya. Terus waktu saya sharing sama teman saya itu, saya ingat di kota saya itu belum ada yang kelihatan gitu loh. Maksudnya belum ada cuci sepatu yang mungkin apa ya? Mungkin Yang proper gitu ya? Bisa nyediain servis yang sama kayak di luar gitu. Oh, gitu. Kayak di Surabaya dulu. Heeh. Terus saya sharing sama teman saya minta pendapatnya dia, saya minta tips dia buat running bisnisnya di sana. Akhirnya coba saya implementasiin di sini sih ketika pulang. Akhirnya berdiri Jalan di ya mas, sini. alhamdulillah. Kalau boleh tahu mas, pertama buka itu suka duka yang dirasakan apa mas? Nah, Waduh, suka dukanya ya. langsung dapat klien apa enggak? Apa ya apa? Alhamdulillahnya udah langsung dapat. Oh, dapat ya? Karena Keren ya? karena kekuatan Instagram sih, Mas. Oh gitu. Jadi dari temen itu biasanya kita tawar-tawarkan dari DM gitu-gitu. Rek, ini aku ada usaha baru, monggo Dukungannya dicoba. oke, gitu. dicobain gitu ya. Oke. Kesempatan online sih sebenarnya. Oke, sejauh ini responnya positif mas ya? Alhamdulillah. Oke. Kok Moro bisa langsung bikin usaha ini dulu ada belajarnya atau kayak gimana mas? Kebetulan kalau masalah belajar ya dari teman saya itu satu minta arahannya dari teman saya di Surabaya. Terus selebihnya otodidak sih mas. Oh gitu ya? Dari YouTube. Oh dari YouTube? Dari YouTube, semua dari YouTube. Jadi kalau bingung-bingung juga, saya kebetulan masuk ke grup WA-nya itu cuci sepatu se-Indo. Jadi kalau misal ada bingung-bingung bisa tanya-tanya di situ sih. Oh, sama gitu ya? ada mentor cuci sepatu yang bisa bantu di grup itu. Oke. Mohon maaf nih mas, kan masnya ini optimis nih ya kan ya.
dalam menjalankan usaha istilahnya ya. Iya. Padahal usianya kan masih muda ya Mas ya, Ah. kan belia ya. Nah, Ya. pernah nggak Mas terbesit? Wah, terbesit apa itu jenenge? Terlintas. Nah, Terlintas. pertanyaan-pertanyaan. Nah, iki kira-kira kok usaha iso jalan apa ndak? Kira-kira ya apa gitu. Ada nggak Mas? Pernah nggak Mas kepikir kayak gitu? Pernah sih sebenarnya. Nah, terus yang bikin jenengan semangat lagi itu apa Mas? Apa prospeknya atau apanya kira-kira kayak gimana? Percaya sih Mas sebenarnya, anjay. Enggak, maksudnya pasti ada sih kekhawatiran kayak gitu Mas. Cuman kan kita buat bertahan itu kan harus pasti ada jalannya gitu loh Mas. Iya. Jadi apa yang kita lakukan ya harus mungkin muncul dari sesuatu yang baru, kayak inovasi-inovasi baru. Oh, inovasi ya Mas ya. Kayak dulu sebenarnya saya fokusnya dari cuci sepatu aja, cuci aja, hanya cleaning. Terus akhirnya saya melihat banyak orang-orang juga butuh servis lain kayak repaint gitu-gitu, Iya. sama barang-barang lain kayak sandal, Iya. terus topi gitu-gitu. Akhirnya coba saya buka satu-satu. Oke. Jadi dari cleaning, terus saya coba buka ke repaint, recolor gitu-gitu. Akhirnya ya lumayan nambah itu sih, apa namanya, peluang gitu. Peluang ya, Jadi, pasarnya juga itu nambah yang ya. bikin terus Semangat maju, lagi ya? semangat lagi. Oke, keren Mas. Teman-teman, itu tadi cerita ya, tips and trick dan sharing pengalaman dari Mas Ivan. Nah, tapi yang unik teman-teman, di kantornya Sinar Sepatu ini, nah ini, kalau kita perhatikan ini ada aktivitas mencurigakan. Wah, ya. Mencurigakan ini teman-teman ya. Iki tempat cuci sepatu, tapi kok banyak komputer ya, banyak PC kok. Terus yang dilakuin kok kayaknya metenteng gitu ya. Serius sekali. Nah, boleh jadi ceritain ini Mas. Ini ada persekongkolan apa ini Mas? Nah, iya. Ternyata lo game itu Mas. Game ya. Oke. Ada apa ini Mas? Ada apa ini Mas? Nah, kepo. Kalau saya Oh, ini. Mas siapa Mas namanya? Saya Mas Afris. Afris. Iya. Mas Afris. Oke. Sebagai apa Mas di sini Mas? Sebagai cleaningnya Sinar Sepatu. Oh, gitu ya. Sebagai technical cleaningnya. technical cleaningnya Sinar Sepatu. Iya. Oke. Loh, ini sampai cleaning pakai laptop Pak Mas? Enggak, sudah selesai. soalnya. Oh, sudah selesai. Oke. Ini lagi ngisi sosmednya berarti Mas ya? Oke. Nah, jenengan Mas. Mas siapa Mas? Saya Rendra. Mas Rendra. Iya. Di sini sebagai siapa Mas? Saya di sini sebagai penggawanya Ogi Kolektif. Jadi kan ada studio juga. Iya. Jadi saya yang nge-support di bagian itu. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi teman-teman ini di kantornya Sinar Sepatu ini selain ada sarana layanan cuci sepatu, juga ada studio desain ya Mas ya. Iya. Nah, Oke. Sebenarnya Gimana? saya ralat ya Pak. Iya. Ini kantornya Ogi sih sebenarnya. Oh, ini kantornya Ogi. Kantornya studionya. Gitu. Oh, studionya di Ogi sini. kolektifnya. Oke. Nah, Sinar di sini sebagai brand lain yang punya apa namanya, pop up store lah. Oh gitu. Jadi ada toko buat Sinar, buat menerima sepatu. Gitu. Oh gitu. Sebagai Jadi kasir aja di sini. iya. Jadi ini satu space buat kerja bareng gitu ya Mas ya. Ya. Oh gitu. Wah, ini keren. Wah, ini tren bisnis kekinian ini ya. Nah, boleh diceritakan ini Mas, Ogi ini bergerak di bidang apa Mas? kebanyakan kita saat ini Iya. kita tuh bergerak di bidang sosial media, terus branding, Iya. logo, dan banyak lainnya yang berhubungan dengan desain. Iya. Nah, itu maksudnya gimana Mas? Maksudnya gimana? Jadi Kliennya itu seperti apa? Orang ngubungi jenengan itu yang kalau perlu minta tolong apa ini ceritanya? Maaf nih Mas, Iya. saya Mas generasi kolonial saya. Enggak paham saya. Gimana? Simpelnya alurnya kayak gini. Misal ada orang butuh di bisnisnya, kan Iya. sekarang geraknya tuh lebih cepat, lebih ke sosial media. Mungkin
kekuatannya itu ada di sana. Kayak si Sinar tadi kan kekuatannya ada di penjualannya lewat Instagram, Betul. Facebook mungkin. Nah itu Iya. ada yang didesain buat orang itu lebih mengenal, karena biasanya yang mengakses itu tuh anak-anak muda. Mm. Nah itu jadi kita ngincer pasarnya juga ke sana juga gitu. Fokusnya ya di apa, foto, video, brandingnya biar apa, jadi membuat suatu tempat itu lebih punya identitas. Mudahnya seperti itu sih. Memperkenalkan secara digital gitu ya. Benar. Oke. Jadi kalau ibaratnya anak yang baru lahir Pak ya, Ya. si pemilik bisnis ini udah punya nama buat bisnisnya. Iya. Nah kita itu yang buat Membantu. membantu memperkenalkan anaknya ini dengan pakaian apa ke orang-orang biar lebih dikenal gitu sih analoginya. Oke. Kalau boleh tahu sharing nih, kliennya yang sudah dikerjain dengan project mana aja ini, Mas? Sebelumnya tuh dengan latar, terus Namoy, itu kedai berapa? Kebetulan itu kebanyakan kedai makanan, F&B. Iya. Ada sadistik juga. Sadistik itu butik. Butik. Iya. Oh, gitu ya. Oke. Dan kedepannya mungkin lebih banyak lainnya, karena juga lagi bertumbuh juga kan di Probolinggo. Iya. Nah, iya betul jenengan bilang. Jadi sebenarnya kan kalau orang sekarang mau baru bikin usaha itu kan yang paling susah itu gimana ngenalin kita biar Iya. orang tahu ya, betul ya. Iya. Nah, ini kalau berarti bingung ngelola sosmednya kayak gimana, berarti bisa ngubungin jenengan ya, Mas ya? Bisa ke Oki Collective Studio. Mas, sebenarnya apa yang jenengan lihat nih tantangannya bagi pengusaha-pengusaha ya, terutama yang sudah punya potensi tapi bingung gimana sih biar dikenal, gimana biar rame, apalagi kalau pengelola usahanya ini bukan anak muda misalnya ya, Iya. gitu ya, yang akrab dengan gadget ya. Kira-kira apa Mas? Menurut saya sih sebagai anak lah istilahnya. Iya. Karena kita itu apa ya, berperan penting juga biar nggak ada gap, dan kita itu tetap bisa ada hubungan baik dengan yang atas ataupun yang bawah. Itu yaitu kita sebagai anak muda yang menghubungkan apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang sebenarnya dulu nggak bisa agak susah nih. Kita anak muda yang bantu itu biar bisa ditemukan oleh semua orang gitu. Koneksivitasnya. Perannya kita itu memang perannya kita sih. Iya, sekarang kan zamannya digital semua ya Mas ya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya usaha atau jualan atau bisnis, kalau misalnya nggak punya akun di dunia digital, alamat nggak ketahuan akhirnya gitu Mas ya. Agak susah ditemukan kan. Susah ditemukan Mas ya. Perannya kita itu ya sebagai penghubung itu untuk membantu si apa yang kurang tahu itu jadi tahu gitu. Karena memang cepat pergerakannya Mas. Nah, oke. Boleh di-share nih Mas, rate-nya berapa? Kalau rate-nya itu Mas, bukan masalah fix gitu. Harus ada obrolan. Oh gitu Jadi ya. butuhnya apa itu bisa dilihatkan. Gambarannya. Ngelola misalnya nih berapa akun sosmed atau berapa feed atau berapa kayak gimana nih hitungannya Mas? Mas per bulan sih. Iya. Gimana? Jadi kalau untuk sosmed itu kita servisnya itu per bulan mainnya Pak. Iya. Jadi minimal kita handling sosial medianya itu 3 bulan. Iya. Dan harga per bulannya itu macam-macam tergantung kebutuhan kliennya. Jadi biasanya ada klien yang minta 15 post sampai ke 30 post per bulan. bulannya. Jadi kan bisa 2 hari sekali, bisa 1 hari sekali itu nguploadnya. Nah itu tergantung quantity itu sih harganya servis kita. Gambarannya sampai berapa Mas kalau misalnya sampai 30 post per hari gitu? Per bulan gitu ya? Sebenarnya gambarannya kalau mungkin buat UMKM di Probolinggo ini paling rendah itu sekitar 2 jutaan sih Pak. 2 juta? Sampai nggak terbatas wis. Iya. Sampai tergantung banyaknya kliennya gitu. Iya. Itu kontrak untuk 1 bulan atau 3 bulan? Untuk 3 bulan sebenarnya. Oh gitu ya? Jadi itu harga per bulannya. Nah, jadi untuk sosial media itu minimal kita set 3 bulan. Oke. Tapi harga per bulannya segitu. Oke, jadi paling enggak 3 bulan pertama
UMKM, pengusaha dimulai itu ya, pemula istilahnya, invest 2 juta Iya, per bulan. untuk 3 bulan. Per bulannya. Oh, per bulannya, per bulan 3 juta. Berarti kalau 3 bulan berarti 6 juta ya. Oke. Nah, teman-teman, segitu ya range-nya. Tapi gini, hitungannya kalau misalnya kita harus branding sendiri ya, istilahnya kayak kalau zaman dulu kan bikin shop neon box, Iya. pasang banner ya. 6 juta pun juga habis kira-kira gitu Mas ya. Nah, tapi itu ya mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu sudah nggak dilihat orang lagi gitu ya kira-kira ya. Nah, tapi ini dengan invest 6 juta selama 3 bulan, tapi usaha teman-teman bisa dilihat terus-menerus dan jangkauannya itu lebih luas gitu kira-kira ya. Iya. Wah, keren-keren. Value lebihnya di situ. Value lebihnya di situ. Oke. Nah, teman-teman, terkuak sudah ya misteri dari keberadaan aktivitas yang ada di kantor Sinar Sepatu ini. Ternyata di sini ini kantornya Egi Kolektif Studio ya, juga ada di sini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau bikin usaha tapi bingung ngelola sosmednya kira-kira gitu Mas ya. Ya. Nah, itu bisa minta tolong Mas Rendra. Pasti beres ya Mas ya. Insya Allah. Oke, terima beres teman-teman. Perkara video, foto, maintenance sosial medianya. Nah, teman-teman bisa langsung konsultasi sama Mas Rendra. Baik teman-teman, senang sekali. Terima kasih teman-teman sudah nyimak video ini sampai habis. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share info ini sebanyak-banyaknya ya. Kita viralkan videonya Mas Rendra, Mas Ivan dan Mas Afis ya. Oke ya. Kita viralkan ya teman-teman ya. Biar semakin menginspirasi ya. Dan kita doakan Sinar Sepatu dan Ogi Studio ini tambah ramai. Oke ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.